Wah, enak sekali ini orang kerja apa ya. Kemudian 98 kena badai. Kan Oh, nggak tahu aku belum lahir waktu itu. Bercanda. Tahun 95 selesai kuliah, iya, terus langsung kerja di bank iya, selama 4 tahun. betul. Kena 98 krisis moneter, semuanya hancur. Iya, Ya, sebanyak yang kehilangan pekerjaan, salah satunya Kobernak. betul. Nggak ada yang mau terima perusahaan Iya. apapun kecuali saat itu perusahaan asuransi atau properti. Agent properti. Dan ternyata Kobernak sekarang fast forward sudah 20 tahun lebih ya, ada di dunia properti. iya, dia. Ceritakan dong kok gimana itu Baik. ceritanya. Ya, itu sebetulnya di luar dari rencana hidup saya karena saya melihat waktu kuliah melihat satu paman saya itu kerja di bank mulai dari staff, kemudian manajer, kepala cabang, lalu direktur. Ya. Hidupnya sangat terstruktur rapi, Terstruktur, tertata. dan kalau kita kumpul keluarga itu lihat dia tuh Keren. jas, pakai dasi, keren rapi. ya. Wah, enak sekali ini orang kerja apa ya. Ternyata terinspirasi banget, dan saya kepingin seperti itu. Jadi seorang profesional di bank, yaitu bankir. Nah, saya Itu kayak mau apa? Menaiki tangga korporasi gitu iya, betul. di perbankan. Betul. Idaman impian saya dalam profesi itu bankir. Tapi ya apa yang kita rencanakan tentu bukan berarti hal yang terbaik untuk hidup kita mungkin ya. Tuhan mungkin sudah punya rencana lain. Tahun 95 saya di banking, kemudian 98 kena badai. Semua sektor itu, bukan cuma banking, saya ingat baik itu otomotif, properti. Saya kenal dulu itu properti hanya Dharma Land, Citra Land, dan Lipo Land. Itu yang besar-besar. Ternyata tahun 98 properti developer besar-besar itu juga gulung tikar semua. Gulung tikar sampai betul, betul. Sekarang kita nggak pernah dengar. Ciputra juga dulu Citra Land 98 itu hampir pilot ya? Iya, hampir pilot, dan mereka developer, saya dengar infonya, saya baca berita mereka hutangnya dolar. Nah, Pak Ferry tahu waktu itu 98 dolarnya kan. Oh, nggak tahu aku belum lahir waktu itu. Bercanda. Ya, tahu. Oke. 98 dolar mungkin 2000 something ya. Kemudian Chris Mon kena satu aktor dunia namanya George Soros, waktu itu saya baca berita. Itu jadi 16.000. Orang-orang yang punya hutang dalam US dollar pada saat 2000 naik 4000, 6000 itu mereka nervous, takut, gemetar. Tapi saya dengar cerita lucu, begitu naik jadi 10.000, 12.000, dan pemerintah sepertinya tidak punya ban pertolongan tidak ada punya power untuk ini. Akhirnya para pengusaha itu katanya saya dengar konon mereka ketawa akhirnya. Ketawa kayak melihat ini kayak sebuah drama. Apa ini kok dibiarkan loss gitu ya, dolar sekian. Akhirnya tidak terbayar sehingga mereka ya reschedule, ya kemudian masuk ke BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional waktu itu, dan 60 banking dilikuidasi, Pak. Itu saya seperti mimpi buruk yang hitam sekali waktu itu, gelap sekali. Tidak pernah saya, nggak pernah. Sama Kobernak maupun sama pengusaha-pengusaha atau siapapun itu. Iya, mungkin sama pengusaha, sama pemerintah juga waktu itu adalah masa gelapnya ya. Tahun 98. Kemudian ya kita tahu sejarah dalam politik pemerintahan tahun 99 akhirnya pemerintahannya banyak perubahan ya, reformasi waktu itu. Di situ saya pribadi merasa gelap masa depan saya, Pak. Saya merasa kerja apa? Wong semuanya PHK. Saat itu Kobernak kena PHK juga. Kena PHK. Semua. Wah, pusing dong itu. Sudah berkeluarga nggak waktu itu? Waktu itu untungnya belum. Jadi pusingnya sendirian. masih nggak terlalu pusing ya kalau sudah berkeluarga. Wah, tambah pusing ya. Kita nanggung hidupnya orang lain juga di pundak kita. Nah, jadi gelap masa-masa itu ya, 98 gelap. Tapi masih diperpanjang 1 tahun untuk masa transformasi ya, transisi antara bankingnya itu sudah diambil alih oleh pemerintah dalam satu badan BPPN, tapi kita masih dibolehkan ngantor dengan kapasitas 50% ya, digaji. 50% gaji juga. Ya, sebagian di terminate, di PHK, sebagian yang masih dibutuhkan oleh pemerintah itu dipakai
untuk menyelesaikan tanggung jawab ke para deposan, ke para tabungan. Berarti saat itu Covenant tetap ya masih punya penghasilan beberapa bulan 50% selama berapa bulan? Iya, sampai Maret tahun 99 itu betul-betul ditutup. Terus habis itu? Ya sudah, nggak ada kerjaan. Berarti Covenant sempat tidak ada kerjaan, nggak punya penghasilan berapa lama? Nah, sempat waktu saya lihat ini kondisinya sudah nggak pasti, saya mulai mencari alternatif. Nggak nunggu sampai ujung ya? Iya, nggak nunggu sampai kontrak di bank habis, Pak. Saya cari iklan. Waktu itu Jawa Pos masih sebuah media yang kita andalkan untuk cari iklan lowongan kerja. Untuk iklan loker ya. Ya, iklan baris loker itu di Jawa Pos. Saya lihat yang ada itu cuman perusahaan asuransi sama agen properti begitu. Nah, bahasa iklan di properti itu begini, penghasilan puluhan juta gitu. Oh, kok hebat ini? Menarik ya. Ya, penghasilan puluhan juta, flexible working hour, kemudian flexible income, kemudian unlimited waktu itu unlimited income, flexible working hour. Kok ini bahasanya menarik ya. Saya telepon, saya lamar, kemudian ternyata itu adalah sebuah perusahaan agen properti. Dan kita tanya gaji, Pak, tapi bukannya gaji yang kita dijelaskan. Seperti biasanya orang lah ya, kalau mencari pekerjaan kan langsung tanya penghasilanku berapa dari kerjaan ini. Iya, tapi betul. Ternyata yang interviewernya jawab, kamu dapatnya komisi bukan gaji. Oh iya, komisi gimana? Ya dapatnya kalau closing, kalau transaksi. Oh, nah supaya transaksi, nah dijelaskan bahwa harus training. Nah, trainingnya bayar 400.000 waktu itu. Mau cari kerja, mau cari penghasilan, malah keluar uang, malah bayar. Nah ini saya bingung dengan konsep itu. Apa yang terjadi di 98? Langsung kayak, apa yang terjadi dengan dunia apakah sudah mau? Iya betul. Jadi saya bingung. Kayak gila. Kerjaan gitu ya? Saya berharap salary, kepastian, tapi kok disuruh bayar dulu. Bahasanya mereka adalah biaya investasi. Oke, saya pulang. Kita juga kok sekarang. Ya, sampai sekarang bahasa itu kita pakai, tapi kalau sekarang saya ngerti. Dan di zaman itu saya masih bingung, berani apa enggak? Sambil saya cari lagi tempat lain. Ada perusahaan-perusahaan. Jadi nggak langsung pasrah, nggak langsung bayar. Nggak langsung masuk. Yang banyak juga ya. Betul Pak. Jadi nggak langsung masuk. Saya cari lagi lowongan kerja di koran. Ada beberapa marketing position yang ditawarkan. Nah itu gajinya kecil banget, cuman ratusan ribu, tapi ada target, juga sama sales sebagai seorang sales. Nah saya itu waktu itu ya Pak ya, tidak terpikir untuk menjadi seorang sales. Saya sukanya itu dalam admin atau accounting waktu di pembukuan. Aku Bernard ya, Bernard ini orangnya yang lebih terstruktur, accounting mestinya, analitikal, introvert ya. Iya betul. Pasti nggak kebayang ya dulu jadi marketing. Nggak pernah kebayang. Judul marketingnya mungkin jadi kayak momok. Betul. Buat saya sendiri nggak cocok sebagai seorang marketing waktu itu. Jadi dunia yang betul-betul tidak saya sukai waktu itu, sales gitu. Tapi terpaksa Pak. Nggak ada lagi perusahaan yang mau rekrut seorang accounting atau pembukuan, tidak ada Pak. Semua pada mau PHK, mau penyempitan atau pengurangan tenaga kerja. Nah, ini adalah suatu yang mungkin terpaksa ya. Iya, kondisi terpaksa. Kok terpaksa kok 20 tahun ya Om? Nah, orang terpaksa kayak 2 bulan, ya udahlah cari lain. Ya, ini terpaksa 20 tahun. Betul. Ya mungkin karena kalau kita nggak dipaksa untuk celupin kaki di kolam yang betul-betul baru, buat kita menakutkan ya. Ladang itu menakutkan karena kita merasa bukan ladang kita. Tapi setelah kita terjun, jalani, ternyata ada rasa puas, ada rasa wow. Ternyata setelah kita coba, nggak terlalu sulit. Kita hanya melayani orang. Apalagi di properti itu juga bukan jualan yang kayak gimana-gimana yang harus pinter ngomong gitu ya. Karena kan barangnya juga sudah menjelaskan jelas loh, dan orang butuh loh, dan orang tahu apa yang mereka cari, mereka butuhkan, mereka tahu produknya sendiri, rumahnya sendiri sudah cukup menjelaskan, sehingga kita hanya mungkin nggak terlalu banyak menjelaskan, kita dampingi kliennya aja udah seperti itu. Nah jadi selama 20 tahun Pak Ferry tanya kok bertahan, ternyata saya merasa ada kepuasan dalam melayani penjual yang dalam tanda kutip kadang butuh bantuan ya Pak, menjual rumah cepat.
kemudian melayani pembeli yang dalam tanda kutip juga butuh yang sesuai kebutuhan. Di sini saya memuaskan kedua belah pihak. Saya merasakan kepuasan. Jadi kita di sini kan kerjanya bukan cuma untuk dapetin komisi, bukan. Justru lebih memuaskan tuh kalau klien-klien kita yang kita bantu itu. Iya, berterima kasih kemudian dengan senyum ya, penjabat tangan, terima kasih. Itu puas. Iya, apalagi mereka banyak yang cuan iya, di zaman banyak itu banyak. Banyak pasti. Nah, itu salah satu yang saya bertahan juga. Saya bukan cuma belajar sebagai agent, Pak. Ya. Saya juga di dalam perjalanan belajar caranya jadi investor. Oke. Nah, wah, berarti juga beli sendiri ya? Nah, nggak berani sendiri. Sama lah, ya, sama lah. Kita tahu invest juga ya. Karena kan kita lihat sendiri nih, wah, klien kita kok enak banget. Ya, kok cuannya kok cepat. Beli ini terus cuan ini tuh, nah kita kan juga mau ya. Iya. Ya, salah satu keuntungan menjadi agent properti yaitu kita tuh ini ya melihat tahu market, tahu potensi peluang, tahu momentum yang benar-benar bagus yang mana, betul. yang cuman gimmick yang mana, yang benar-benar berpotensi yang mana. Kita of course mau juga. Betul. Jadi kalau kita ketemu produk yang memang bukan cuman nice to be true ya, tapi ini benar-benar nice, kita berani ambil. Pada saat awal, Pak, kita nggak sendirian beli invest itu enggak. Kita kongsi sesama agent, sesama property agent. Kita berani nggak ambil ini. Ini waktu launching. Saya ingat waktu itu produknya Pak Kuon, tanah di San Antonio, launching, belum ada fisiknya, berupa cuman gambar denah di plot-plot gitu ya. Saya ingat waktu itu ada satu teman di kantor saya ngajak kerjasama, join gitu. Oke, bayarnya gimana? Hitungannya gimana? Saya tanya. Oh, ini kan cicilan 36 bulan, sebulan sekian, kita bagi 2. Oke, saya merasa masih enggak berat, kita coba invest. Nah, puji Tuhan waktu itu tidak sampai lunas, Pak. Itu tanah itu sudah sold out. Tanah Pak Kuon masih nyicil, masih pre-launch ya, pre-launching bukan launching. Harga pre-launching, terus masih nyicil, dijual kembali. Dijual pada saat setelah launching sedikit, masih banyak customer. Beberapa bulan toh? Iya, beberapa bulan. Saya lupa tuh. Itu agak lama, sudah tahun 2000-an, 2000 awal. Terus cuan, betul. Dari situ saya merasakan, wah, jadi agent properti, mulai belajar jadi invest kecil-kecilan dulu. Luar biasa. Ya, seperti itulah. Aku mau balik lagi kok ke yang mungkin kondisimu dulu pada saat kehilangan pekerjaan terus mencari-cari ya. Kalau nggak salah juga ada nyoba asuransi juga ya? Oh iya betul. Karena double job. pada saat itu yang menerima cuma tadi itu ya? Iya. Perusahaan properti sama perusahaan asuransi. Ya toh. Kenapa akhirnya memilih? Ya. Tanpa mendiskreditkan ya, teman-teman asuransi nanti gimana? No, ini kan POV-nya Bernard. Oke. Latar belakang betul. Karena teman saya juga banyak di perusahaan asuransi. Di asuransi pun bisa juga sukses. Betul Pak, betul. Saya ikut asuransi ya dari luar negeri. Itu juga kalau nggak salah ingat 10 tahun lebih. Lumayan. Jadi saya sempat double job itu 10 tahun lebih. Which is yang perusahaan asuransi juga saya ada ya, meskipun tidak tinggi, prestasinya lumayan Pak. Pernah dapat target conference ke luar negeri juga, naik kapal cruise juga. Nah, yang menjadi latar belakang saya waktu itu double job adalah gini Pak. Saya suka kerja keras, saya juga suka melayani orang, dan saya melihat bila saya melayani propertinya, rata-rata mereka investor properti itu juga butuh proteksi dalam hal jiwa, dan mereka juga suka investasi yang di bidang lain ya, seperti unit link dan sebagainya, dan mereka butuh proteksi hospital. Nah, ini produk yang saya combine dengan properti, saya bisa melayani customer satu tapi menjual istilahnya melayani dua produk ya. Dua produk ini maksudnya masih
bisa saling melengkapi. Masih melengkapi. Jadi saya melayani Bapak A, dia butuh properti, saya layani, dia butuh proteksi, saya layani. Properti and proteksi. Beberapa teman kita kan juga ada, maksudnya double job, ya? Double job, iya, properti dan asuransi. Iya, betul. Tapi kalau aku pribadi, iya. Lebih baik fokus salah satu. Iya, saya setuju kalau sekarang. Iya. Kalau sekarang, Kobera juga sudah memutuskan dari 10 tahun lalu. Betul, juga berarti ya? Sudah jalanin 2 bidang profesi selama 10 tahun lebih, proteksi and property. Tapi setelah saya lihat hasilnya, saya compare dengan teman saya yang full time di properti. Ya, jauh. Dia capeknya cuma 1 kali, saya capeknya 2 kali karena proteksi kita harus dikejar target terus ya. Betul. Tiap bulan ada target, kalau nggak mencapai target kita double targetnya dikejar. Nah, capek Pak. Dua profesi capek. Hasil sama kalau digabung dengan teman saya yang cuman 1 profesi. Lalu saya mikir, saya hitung, kalau capeknya 2 kali hasilnya sama, ngapain? Mending saya profesi 1 hasilnya sama. Akhirnya saya mulai berani memutuskan yang proteksi waktu itu, yang insurance. Oke, gitu. Memutuskan, maksudnya berhenti yang insurance. Yang insurnya saya hentikan, saya full time fokus di propertinya. Iya, betul. Kenapa enggak full time di insurance? Kenapa the other way around? Ya mungkin begini Pak, kadang-kadang di proteksi, di insurance itu ada rasa ketidakpuasan bagi customer karena mungkin kontrak yang dia pahami tidak sesuai dengan janji atau premis ya. Kan susah kok. Iya. Aku sendiri asuransi pun aku kayak bingung-bingung gitu. Iya, betul. Tinggal ya sudahlah pasar-pasar gitu. Yang penting ada dulu. Betul. Sedangkan properti ya lebih straightforward mungkin. Iya, properti lebih pasti. Terms and condition-nya itu pasti. Syarat-syaratnya semua pasti. Kalau insurance itu kan ada kondisi-kondisi seperti ini, baru bisa berlaku ini. Kalau sakitnya ini, perlindungan ini. Nah, itu kompleks gitu ya. Menurut saya agak rumit gitu. Buat customer kadang komplain, kecewa, mereka cerita sehingga saya menarik kesimpulan hati-hati jual proteksi. Yang kita jual itu promise, janji. Yang kita deliver itu belum tentu memuaskan nantinya. Nah, tapi ya balik lagi ya, pilihan orang kan masing-masing ya. Ada juga agent yang double job, properti dan asuransi, akhirnya lebih memilih asuransi. Betul. Ada yang juga seperti Koko, ada juga yang mungkin double, tapi yang mungkin kalau dari POV ku sih ya nggak bisa maksimal. Betul. Seperti itu. Mungkin salah satunya nggak maksimal lah ya, pasti seperti itu ya. Aku mau balik lagi kita suka balik flashback ya. Ke zaman yang 98 juga ya. Aku rasa sekarang ini di 2025 kondisi juga agak kurang lebih mirip. Agak gelap ya. Banyak PHK. Wah, katanya Indonesia gelap bukan? Iya. Pokoknya banyak, kita sendiri ya, kita tidak boleh memungkiri juga ya. Banyak pabrik tutup, PHK di mana-mana, ya toh, ekonomi juga lebih sulit ya. Mungkin ya sedikit banyak ada kemiripannya dengan tahun 98. Tapi ya ini tahun 2025. Nah, sebagai orang yang pernah ada di posisi kehilangan pekerjaannya, kena PHK, bingung mau kemana, masa depan itu blur, gelap ya toh, kan pasti bingung tuh dulu itu. Betul. Nah, mungkin saat ini banyak orang yang seperti itu. Nah, apa advice-mu buat mereka? Maksudnya what should they do? Pertama ya kita minta bantuan kepada Yang Maha Kuasa. Kedua, kita jangan takut kerja keras, Pak. Karena selama kita masih punya kewajiban, beban, tanggung jawab, kita harus tunaikan. Dan peluang itu sebetulnya ada, tapi mungkin kita merasa itu bukan ladang kita. Seperti yang tadi awal saya bilang, saya pilihan cita-cita hidup gitu ya? Di luar comfort zone. Comfort zone saya dulunya banking, tapi akhirnya berubah ke properti karena saya punya idealisme yang salah di awal. Nah, buat teman-teman yang tadi Pak Ferry bilang merasa gelap, masa depannya masih blur ya, saya kira mungkin coba luaskan pandangan, melihat ladang lain, explore bidang lain. Nah, properti menurut saya bukan salah satu yang terbaik, tapi bisa dicoba untuk menjadi sebuah challenge yang hasilnya bisa lebih daripada income atau gaji seorang banker misalnya, seorang manajer misalnya. Sebab properti adalah produk yang nilainya juga unlimited, juga sangat besar.
Ada rumah yang 500 juga ada yang 1M juga ada, 5M, 10M, 20M, unlimited. Apalagi kita barusan punya listing baru ya, ya. 31 hektar. Wow, itu bukan M lagi Pak ya? 1,3 triliun. Itu luar biasa. Jualan. Bisa dihitung untuk komisi. Ya betul. Saya sampai guyon gini Pak Ferry mikir. Biasanya orang berandai-andai, wah kalau bisa transaksi 1 kali seumur hidup enak ya. Itu kalau kantor kita berhasil transaksi yang 1,3 triliun, mungkin habis untuk 2 kali umur hidup kita. Amin, bisa kalau kita hidup 2 kali mungkin nggak habis itu komisi. Itu just joking aja. Betul. Jadi di properti itu opportunity-nya ya, peluangnya tuh unlimited gitu. Iya, betul. Ya kan? This is why I love property sih. Maksudnya apalagi agent property itu tahan di segala situasi. Betul. Ya, krisis, aku ingat booming. Juga pada tahun 1998 ketika apa namanya? Ketika orang-orang bilang ekonomi resesi, hancur apa segala, malah agent properti itu panen. Betul Pak. Ya toh? Di brand saya sebelumnya, malah melakukan lelang-lelang itu panen. Murah-murah. Properti di saat itu murah-murah. Enggak, secara agent properti juga komisi. Kita bisa berada di manapun, kita bisa membantu apapun. Ketika ekonomi bagus ya kita bisa jualin. Gitu. Kita ekonomi hancur pun kita tetap bisa jualkan. Betul. Karena masih ada customer yang butuh jasa kita. Betul, selalu butuh. Iya. Gitu. Tinggal itu buyer's market atau seller's market ya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi pada saat krisis pun atau booming, jasa broker properti itu tetap banyak yang butuh, Pak. Betul. Waktu Krismon banyak banking kan tutup, Pak. Ya. Di saat tahun 2000 BPPN melelang gedung-gedung banking, Pak. Itu investor-investor yang ambil keputusan itu cuannya udah puluhan kali lipat. Makanya ya seperti ada apa? Kalau krisis itu apa ya? Kalau bahasa Mandarin ya. Mandarinnya ya. Iya, ada itu hurufnya kan di huruf itu ada aku lupa sih. Peluang dan peluang ada bagian peluangnya gitu kan ya. Nah, peluang ini yang kita harus cari. Pasti lihat. Jadi jangan sampai kita cuma stres kan, waduh gua kehilangan pekerjaan, waduh bisnisku wis mati lah. Ya, di setiap bisnis ada peluang. Contoh tadi aku juga teringat gitu loh. Ketika dolar dari 2000 ya kalau tadi. 2000 jadi 16.000 ya. Banyak yang pusing kan kalau yang utang dolar. Kalau yang utang gitu. Sedangkan ada punya saudara loh kok. Yang dibayar dengan dolar dan akhirnya disimpan. Begitu jadi 16.000 kok kaya raya mendadak. Betul. Jadi memang dalam sebuah kejadian ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Benar. Di setiap krisis ada opportunity. Ikut tau sih. Betul. Nah. Jadi buat teman-teman yang mungkin kehilangan, jangan putus asa. Hidup masih jalan terus. Move on ya Pak. Kemudian lihat peluang lain. Mungkin kalau nggak langsung terjun, ngobrol-ngobrol aja dulu. Betul. Ya Pak ya. Dengan teman-teman yang punya profesi agent properti, apalagi yang sudah puluhan tahun, yang sudah melewati masa booming, krisis, booming lagi, krisis. Karena siklus properti itu ada seperti gelombang ya Pak ya. Ada siklusnya. Iya betul. Nah, jadi jangan pernah berhenti, terus mencari peluang. Itu sih pesan saya. Siap. Thank you kok sudah ngobrol bersama. Thank you Pak Ferry. Ya, semoga makin hari makin happy. Amin.